Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninis Nurhandini dari PGSD UNED Angkatan 2019 kelas F dengan NIM akhir 4220. Di sini saya akan melakukan percobaan tentang bidang miring. Adapun tujuan dari praktikum ini ada 4. Yang pertama, untuk mengetahui prinsip kerja bidang miring. Yang kedua, untuk menentukan keuntungan mekanis bidang miring. Yang ketiga, menjelaskan keuntungan dan kerugian penggunaan bidang miring. Dan yang keempat, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi usaha pada bidang miring. Pada percobaan ini, alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu kardus, busur, neraca pegas, beban 1, beban 2, timbangan, kit atau bidang miring, dan penggaris. Pada percobaan ini saya akan melakukan 3 ketinggian yang berbeda. Yang pertama, di mana kardus diposisikan seperti ini, yang kedua diposisikan seperti ini, dan yang ketiga diposisikan seperti ini. Yang pertama, saya akan melakukan ketinggian dengan posisi kardus seperti ini. Kemudian menimbang beban 1 dan beban 2 secara bergantian. Pertama, timbang beban 1. Kemudian catat pada tabel pengamatan. Dan yang kedua, menimbang beban 2. Kemudian mencatat pada tabel pengamatan. Selanjutnya, mengukur besar sudut yang dihasilkan oleh bidang miring, panjang lintasan bidang miring, dan tinggi bidang miring. Yang pertama, mengukur besar sudut yang dihasilkan oleh bidang miring menggunakan busur. Catat hasil pada tabel pengamatan. Yang kedua, mengukur panjang lintasan bidang miring menggunakan penggaris. Dan catat pada tabel pengamatan. Selanjutnya, mengukur tinggi bidang miring menggunakan penggaris. Dan catat pada tabel pengamatan. Setelah pengukuran selesai, langkah selanjutnya yaitu mengangkat beban 1 menggunakan neraca pegas tanpa melalui bidang miring. Angkat beban 1 tanpa melalui bidang miring hingga ujung lintasan. Kemudian catat skala yang ditunjukkan pada neraca pegas dalam tabel hasil pengamatan. Kemudian mengangkat beban 1 menggunakan neraca pegas melalui bidang miring. Hingga ujung lintasan. Kemudian catat skala yang ditunjukkan neraca pegas pada tabel hasil pengamatan. Kemudian mengangkat beban 1 dan beban 2 secara bersamaan menggunakan neraca pegas tanpa melalui bidang miring. Angkat beban 1 dan beban 2 tanpa melalui kit bidang miring hingga ujung lintasan. Catat skala yang ditunjukkan neraca pegas pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya, mengangkat beban 1 dan beban 2 menggunakan neraca pegas melalui
bidang miring. Kemudian catat skala yang ditunjukkan pada neraca tegas pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya, lakukan hal yang sama pada dua ketinggian yang berbeda, yaitu pada ketinggian seperti ini dan seperti ini. Sekian percobaan yang dilakukan oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.